Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat sebuah tutorial yaitu terkait dengan fungsi di dalam bahasa pemrograman Python. Ya, sebenarnya fungsi itu sudah kita coba ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun di pertemuan kali ini kita akan coba membuat sebuah file fungsi dengan sesuai dengan kita ya, seperti itu ya. Maksudnya fungsinya itu bukan dari Python itu sendiri, tapi memang kita membuatkan sebuah fungsi untuk memudahkan ya, seperti itu. Yang pertama kita coba buat satu file fungsi satu, misalkan saya berikan seperti ini. Fungsi 1.py. Nah, seperti ini. Kemudian saya coba buatkan dulu. Di dalam pembuatan fungsi itu ada yang namanya aturannya ya, seperti itu, atau misalkan struktur dalam pembuatan fungsi. Nah, nanti akan saya coba jelaskan. Yang pertama, def ini sudah memang kita harus mengetikkan seperti def. Kemudian saya berikan Sapa. Sapa ini adalah fungsi name atau nama fungsinya. Misalkan saya tambahkan di sini, di dalam kurung ini adalah sebuah parameter ya, parameter dari fungsi. Nah, kemudian jangan lupa titik 2 seperti ini. Kenapa harus titik 2? Karena kalau misalkan kita lupa dengan titik 2 seperti ini, pada saat kita enter, dia tidak akan memberikan indentasi. Nah, misalkan dia secara bahasa Python itu dia beda ya nanti kalau misalkan jatuhnya, kalau misalkan kita tidak memberikan titik 2. Nah, pada saat kita sudah memberikan titik 2, indentasinya akan terbentuk dengan sendirinya seperti itu. Nah, kemudian setelah def, kemudian Sapa untuk function name-nya, kemudian nama itu sebagai parameter. Kemudian ada yang namanya di sini sebenarnya ada yang disebut dengan docstring ya, function docstring. Nah, biasanya function docstring ini dibuatkan untuk memperjelas mungkin ya. Jadi nama fungsi ini itu untuk apa? Dalam pembuatannya itu menggunakan kutip 3 ya, diapit dengan kutip 3. Misalkan di sini fungsi untuk memperkenalkan diri, misalkan kenalkan diri. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian setelah docstring, function docstring, kemudian struktur yang selanjutnya di dalam fungsi itu harus ada statement. Nah, statementnya itu ya tentunya pernyataan yang memang mau kita buat. Misalkan di sini saya buatkan sebuah statement untuk nama. Misalkan saya panggil seperti ini, halo misalkan ya. Kemudian saya coba panggil untuk nama ya, untuk parameter namanya saya panggil. Kemudian saya coba berikan di sini apa kabar misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian setelah statement, nah ini print ini merupakan sebuah statement ya. Ini statement. Kemudian yang selanjutnya itu kita coba panggil, sebelum panggil kita harus membuatkan return. Nah, return ini fungsinya sebenarnya untuk mengembalikan nilainya ya. Lalu kalau digunakan ini return berarti sesuai dengan nama function atau nama fungsi yang memang ada ya. Return Sapa berarti nama fungsinya itu Sapa. Kemudian setelah selesai, kalau misalkan kita coba jalankan seperti ini, hasilnya itu tidak akan sesuai dengan harapan atau tidak tampil ya. Misalkan untuk cetak print halo, misalkan namanya siapa, nah ini tidak tampil. Maka kita harus panggil. Nah, kita coba panggil. Misalkan saya berikan komentar pemanggilan fungsi. Nah, fungsi ini harus dipanggil gitu kan. Selain fungsi kita sudah buatkan, fungsi itu harus dipanggil. Nama fungsinya tadi Sapa seperti ini. Nah, misalkan yang dipanggil. Nah, yang dipanggil di sini kita harus berikan, sebenarnya di sini diberikan dulu nilainya apa dari fungsi itu. Misalkan di sini misalkan Abbas misalkan seperti ini ya.
misalkan saya berikan seperti ini, kita coba. Nah, dia akan tampil ya, halo Abbas apa kabar, seperti itu. Nah, ini untuk pemanggilan dari functionnya. Lalu kalau misalkan saya coba di sini berikan nilainya, misalkan di sini Hasan, misalkan seperti ini ya. Kira-kira yang akan dijalankan yang mana? Kita coba. Dia akan tetap menjalankan fungsi sesuai dengan pemanggilan pada ini ya, apa namanya, kayak nilai yang diberikan yang di sini ya, bukan yang di sini, seperti itu. Nah, namun kalau misalkan fungsi ini misalkan saya kosongkan seperti ini, misalkan ya di pemanggilan fungsi. Nah, dia tidak membaca apapun, artinya di sini nilainya kosong di sini ya, seperti itu. Kemudian misalkan di sini yang dipanggil misalkan nama, misalkan ya seperti ini. Kira-kira yang tampil apa? Nama juga ya. Ternyata memang yang harus diisi adalah pada saat pemanggilan fungsi itu, yaitu berarti nama fungsinya ya, seperti itu ya. Baik, untuk yang ini sebagai pengenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan coba kembali, misalkan saya buatkan satu file lagi, misalkan fungsi 2, misalkan .py seperti ini. Masih ingat ya teman-teman, kita buatkan dep, kemudian yang selanjutnya kita harus membuatkan sebuah, misalkan di sini saya berikan untuk function name-nya ya, function name-nya tetap Safa misalkan, namun akan ada sedikit perbedaan. Di sini saya akan coba menambahkan dua parameter nama dan usia, misalkan seperti ini. Jangan lupa titik 2, kemudian di enter agar indentasinya terbuat. Nah, di fungsi 1 ini saya menambahkan sebuah ini ya, apa namanya, function docstring. Ini namanya function docstring ya teman-teman, ini function docstring. Nah, bagaimana kalau misalkan di fungsi kedua ini saya tidak memberikan function docstring seperti itu ya. Misalkan saya langsung ke statement-nya, misalkan saya langsung ke statement, saya coba panggil, misalkan saya coba cetak, misalkan di sini halo, misalkan ya seperti ini, misalkan saya tambahkan, misalkan halo nama saya, misalkan, kemudian yang di sini saya panggil nama ya teman-teman, kemudian selanjutnya misalkan saya tambahkan di sini untuk usia saya, nah, misalkan seperti ini. Kemudian saya coba panggil di sini usia seperti ini. Saya coba panggil usia. Kurang plus ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan ya teman-teman sudah seperti ini, kita coba statementnya sudah. Kemudian kalau di sebelumnya saya menggunakan return untuk mengembalikan nilai ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini misalkan saya tidak menggunakan return, saya langsung panggil misalkan ya, panggil misalkan fungsi nama, nah fungsi Safa ya, fungsi Safa ya, yang di dalamnya parameternya itu ada nama dan usia, misalkan seperti ini. Saya coba, berarti yang dipanggil nama functionnya ya, function name-nya itu adalah Safa. Kemudian di sini saya berikan, saya panggil parameter namanya, kemudian misalkan di sini Hasan. Kemudian yang kedua itu saya tampilkan usia, misalkan usianya 25 seperti ini. Nah, kita coba dulu teman-teman. Misalkan saya coba bersihkan dulu. Nah, ini tinggal kurang sedikit saja ya. Halo, nama saya Hasan misalkan ya. Di sini maaf typo dikit ya teman-teman. Kemudian usia saya 25. Nah, ini tinggal kita berikan jarak saja. Misalkan seperti ini. Kita coba run. Nah, ya tampil seperti ini. Nah, pada fungsi 2 ini saya akan coba misalkan namanya itu
lebih dari satu misalkan ya teman-teman. Dan saya tambahkan misalkan Denny di sini, kemudian saya tambahkan usia. Untuk usianya saya berikan usianya misalkan 28 misalkan seperti ini ya. Kita akan coba. Nah, ini tentu dia akan mencetak seperti ini. Baik teman-teman, berbeda ya dengan fungsi yang pertama. Fungsi 1 saya masih menggunakan return, kemudian saya menggunakan docstring. Ini kalau dalam aturan dari pembuatan fungsi atau function. Kemudian di fungsi kedua, file fungsi kedua, saya tidak menggunakan docstring dan saya tidak menggunakan return. Nah, sebenarnya ini opsional saja ya, mau diberikan atau tidak, yaitu tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Kalau untuk di file ini atau file yang ini sebenarnya belum terlalu membutuhkan seperti itu ya, teman-teman, untuk return dan docstringnya yang ini. Kemudian saya akan coba yang selanjutnya, teman-teman. Ternyata di Python itu kita akan coba membuat sebuah argumen ya di dalam fungsi atau fungsi dan sebuah argumen. Saya coba di sini tambahkan satu file, misalkan saya berikan argumen ya .py seperti ini. Nah, argumen ini misalkan saya coba buatkan sebuah fungsi dengan nama fungsinya, misalkan nama fungsinya ya teman-teman, ini print_info. Kemudian di dalamnya ada parameter misalkan arg1 atau argumen ya, argumen arg1 seperti ini. Kemudian saya berikan var tafel seperti ini. Nah, untuk fungsinya, untuk kegunaannya nanti ya saya coba jelaskan setelah selesai. Nah, setelah dibuatkan kemudian saya coba menambahkan yang namanya statement ya. Statementnya saya panggil, saya coba tambahkan di sini statementnya. Misalkan saya coba tambahkan di sini untuk hasil, misalkan ya, hasilnya adalah misalkan seperti ini ya. Hasilnya adalah, saya coba. Kemudian untuk pemanggilannya misalkan ya di sini teman-teman, saya coba cetak, kemudian saya panggil dari ini ya, parameter arg1 ya, atau argumen sebenarnya, saya singkat seperti itu, argumen. Kemudian saya coba buatkan sebuah perulangan di sini var in. Nah, kemudian saya juga buatkan var tafelnya ya seperti ini, var tafel. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba, ini titik 2 ya teman-teman, seperti ini agar itunya terbuat ya, seperti itu ya. Indentasinya itu agar terbentuk ya, maaf teman-teman. Kita coba setelah dibuatkan untuk perulangannya, kita coba panggil dari atau cetak ya. Nah, kita coba cetak untuk var-nya. Setelah ini kita coba panggil ya. Saya berikan sedikit komentar soal pemanggilan fungsinya. Kita coba misalkan yang pertama satu argumen. Argumennya kita coba cetak 1 terlebih dahulu. Nah, yang dipanggil adalah print infonya ya teman-teman. Print info misalkan saya berikan nilai di sini 20 misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita coba jalankan dulu ya teman-teman. Hasilnya adalah 20. Nah, ini argumen. Jadi di dalam pembuatan argumen yang memang cukup nanti misalkan agak panjang sedikit, teman-teman bisa menggunakan pola seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan saya coba tambahkan misalkan 4 argumen misalkan seperti ini. Misalkan saya cetak print_info, kemudian
Kemudian saya tambahkan di sini 10, 20, 30 dan 40. Kira-kira hasilnya seperti apa ya? Kita coba. Nah, di hasilnya akan memanjang ke bawah seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk argumen ya, teman-teman. Di fungsi ternyata di Python itu ada fungsi yang memang secara panjang ke bawah seperti itu. Selanjutnya saya coba tambahkan satu lagi mungkin ya di pertemuan kali ini. Saya coba tambahkan satu contoh lagi untuk mungkin saya coba berikan nama fungsi ya, fungsi 3 misalkan titik P seperti ini. Nah, di fungsi 3 titik P ini saya coba seperti ini. Saya tambahkan total, saya berikan nilainya 0. Kemudian di sini saya berikan untuk nama dari functionnya yaitu jumlah. Misalkan saya berikan namanya jumlah. Kemudian di jumlah itu sebenarnya saya berikan nilai N1 dan N2. Jadi jumlah itu nanti akan merupakan hasil dari misalkan atau pertambahan atau perkalian dari N1 dan N2 seperti itu. Jangan lupa titik 2 kemudian di enter. Kemudian saya coba panggil di sini total ya teman-teman, masih saya N1 saya coba tambah dengan N2. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu saya coba tampilkan. Saya coba tampilkan di sini atau saya coba cetak print misalkan ya. Misalkan di sini di dalam fungsi nilai totalnya berapa kira-kira ya. Kita coba. Nah, misalkan seperti ini, kemudian saya coba panggil total. Nah, kalau sudah, kemudian saya coba tambahkan di sini return ya, karena penjumlahan ya, nanti dia karena prosesnya ada proses di sini ada proses untuk penjumlahan, maka saya coba return, kemudian returnnya berarti ke total ya teman-teman. Setelah selesai, saya coba enter. Kemudian setelah selesai seperti ini, maka harus dipanggil tentunya ya, namanya fungsi itu harus dipanggil. Pemanggilan fungsi seperti ini. Saya coba panggil di sini jumlah. Karena N1 dan N2 ini belum saya berikan nilainya, maka saya coba tambahkan misal 30 dan 80 seperti ini misalkan teman-teman. Kemudian saya coba running terlebih dahulu, saya bersihkan dulu. Saya coba running. Nah, nilainya itu 110 ya teman-teman. Di dalam fungsi nilai total ini N1 dan N2 110. Nah, karena di sini ada proses penjumlahan seperti itu. Nah, ini yang disebut kalau dalam bahasa Python itu ada yang namanya scoop atau lingkupnya itu lingkup secara lokal ya teman-teman. Secara lokal ini seperti ini. Jadi dia mengambil dari ini ya parameter N1, N2 kemudian diproses menjadi sebuah total. Kemudian di total ini kemudian dipanggil, kemudian jumlah, kemudian akhirnya dia diberikan dengan nilai yang skupnya itu atau skupnya lokal, skupnya itu secara lokal ya, karena di sini sudah diberikan 30 dan 80. Namun misalkan saya coba tambahkan satu lagi mungkin ya teman-teman, saya coba cetak, saya juga coba cetak seperti ini. Namun saya coba berikan misalkan ini di luar ya, di luar misalkan fungsi nilai total, tidak luar fungsi nilai total. Kira-kira nilainya berapa gitu kan ya? Misalnya kita bertanya-tanya seperti itu, kira-kira nilainya berapa? Kita coba jalankan. Nilainya 0 teman-teman. Ada di sini nilainya itu 0. Kenapa? Karena dia nilainya di luar dari fungsi. Nah, ini yang disebut dengan scoop itu secara global ya, karena dia mengambil dari sini teman-teman 0.
kalau misalkan saya dirubah menjadi 200 misalkan seperti ini, kita coba running, maka dia nilainya akan berubah menjadi 200 seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara scope atau dalam fungsi, ada yang secara global, ada yang secara lokal seperti itu. Ya, di pertemuan kali ini ya saya hanya membahas terkait dengan fungsi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Fungsi 1, fungsi 2, kemudian di fungsi 3 ini ya teman-teman, kemudian argumen. Nah, ini argumen yang tadi ya. Saya cukupkan dulu sampai sini mungkin teman-teman. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum gabung, boleh subscribe untuk mendukung channel ini. Kemudian teman-teman juga like dan komentar di bawah kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.